Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan untuk ibadah kepadanya. Selawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih melanjutkan kegiatan rutinitas kita, yaitu imtak yang biasa kita lakukan di setiap hari Jumat. Pertama yang ingin Ibu sampaikan ya, kita kembali mengucapkan puji syukur ya, kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas ya, kita masih diberi kesempatan untuk memikirkan tentang hal-hal yang baik yang harus kita lakukan untuk di masa depan. Karena itu yang harus kita perhatikan di sini sebagai seorang hamba ya, yang harus kita lakukan di sini sebagai seorang hamba yang pertama adalah bersyukur. Di dalam satu ayat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 ada dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kalian, dan bersyukurlah kalian dan janganlah kalian kufur. Di dalam ayat tersebut ada 3 perintah yang Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama, anak-anakku sayang, adalah supaya kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat Allah bahwa Dialah pencipta alam semesta. Dialah yang menghidupkan kita, Dialah yang memelihara kita, dan Dia nanti yang akan kembali mengumpulkan kita di satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat terakhir dari. Kemudian yang kedua, di sini diperintahkan kepada kita agar kita bersyukur dengan segala macam apa yang sudah kita terima di dunia ini. Apakah itu bisa kita rasakan secara langsung atau tidak langsung, maka kita disuruh untuk bersyukur. Karena apa yang disampaikan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita adalah merupakan satu ketentuan yang itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takfurun, jangan kamu ingkar kepadaku. Karena segala sesuatu apa yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita jangan mengingkarinya, kita jangan kufur terhadap apa yang diberikan Allah ini kepada kita. Karena itu kita sedikit di sini bahas mengenai syukur itu. Apa sesungguhnya syukur itu? Kalau di dalam bahasa yang sederhana, syukur itu adalah rasa terima kasih gitu ya. Di dalam hati kita ada rasa terima kasih terhadap Sang Pencipta, terhadap Sang Pemberi dari segala macam kenikmatan ini. Kita usahakan hati kita merasa lapang. Kita usahakan hati kita merasa tenang. Kita usahakan hati kita merasa bahagia dengan segala apa yang kita terima, dengan segala apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Dengan hati yang bahagia, dengan hati yang merasa lapang, maka ucapan rasa syukur itu yang terjadi di dalam hati itu ada. Ketika ucapan rasa syukur itu muncul, maka insya Allah segala bentuk rasa ketidaknyamanan, segala bentuk rasa yang
dongkol dan segala macam, itu nanti akan hilang sendiri. Kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita, apabila kita melewati hari kita dengan perasaan yang tidak nyaman, dengan perasaan yang dongkol, dengan perasaan yang kecewa, maka kita tidak bisa menikmati kehidupan kita di dunia ini, walaupun seperti apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur melalui hati kita dengan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala macam kenikmatan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur melalui lisan, ya. Bersyukur melalui lisan ini bentuknya adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu seperti apa? Contoh-contoh kalimat thayyibah itu adalah misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu adalah merupakan kalimat-kalimat thayyibah. Seseorang yang memahami kalimat thayyibah kemudian dia ucapkan, ya, dia ucapkan, itu dijadikannya zikir dalam kehidupannya sehari-hari, nanti lama-kelamaan dia akan paham sesungguhnya siapa dirinya dan dia harus melakukan apa. Karena di dalam kalimat thayyibah itu kan di sana misalnya ada dijelaskan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika seseorang memahami bahwa Allah itu Maha Besar, dia akan menyadari bahwa dirinya akan kecil. Kalau dia menyadari bahwa dirinya akan kecil, maka nanti yang terjadi pada dirinya tidak akan sombong, tidak akan takabur. Sesungguhnya, ya, siapapun di antara kita itu tidak menyukai sifat sombong dan sikap takabur. Maka apabila ada orang yang memiliki sifat sombong atau sifat takabur, maka pada dasarnya adalah itu bertentangan dengan fitrahnya dirinya sendiri dan juga kehendak orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita akan paham siapa diri kita sesungguhnya dan kita akan menjalankan aktivitas yang seperti apa nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya kita berharap, ya, dari syukur melalui lisan ini, kalimat yang terucap dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang bisa menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita menjadi orang-orang yang merasa senang terhadap diri kita, ya. Kita berharap tidak ada kalimat yang keluar dari lisan kita yang bisa membuat orang sakit hati, yang bisa membuat orang kecewa, atau bisa jadi nanti orang berbuat jahat, ya, karena ucapan dari lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur melalui amal perbuatan, ya. Kita tahu bahwa aktivitas kita di dalam kehidupan kita di dunia ini secara umum itu ada dua. Ada aktivitas yang sifatnya baik, ada juga aktivitas yang sifatnya buruk. Nah, jadi aktivitas yang sifatnya buruk. Nah, jadi yang kita inginkan di sini adalah aktivitas itu yang sifatnya baik, dan ini kita jadikan sebagai mudah-mudahan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menghindarkan segala aktivitas yang sifatnya buruk, karena pada dasarnya itu mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri. Jadi itu paling tidak, ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita bersyukur melalui hati kita bersyukur melalui lisan kita, dan kita bersyukur melalui anggota perbuatan kita. Di dalam satu ayat ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, ya, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak merugi di dunia ini yang pertama adalah orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyertakan Allah dalam kehidupannya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, dan orang yang melakukan amal soleh gitu ya. Inilah yang dimaksudkan dengan aktivitas yang baik tadi. Aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bermanfaat baik bagi kehidupan dirinya maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, watawaso bil haqi, dan mereka dalam kehidupan sehari-hari itu adalah saling menasehati dalam kebenaran gitu ya. Dan yang keempat itu adalah watawaso bis sabar, dan mereka saling menasehati dalam bentuk kesabaran. Nah, jadi memang dalam kehidupan sehari-hari ini semua kita temui di dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk masa yang sekarang ini adalah masa yang kita lewati untuk saat ini, boleh kita katakan adalah satu masa yang lumayan sulit ya, di mana bisa saja sebagian manusia menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Coba kita lihat ya. Hampir di seluruh sendi-sendi kehidupan itu kita temukan mungkin masalah dalam kehidupan kita. Baik dalam bidang pendidikan, kita bisa merasakan pendidikan yang kita lalui saat sekarang ini. Kemudian ekonomi yang terjadi di masyarakat, kemudian dalam bidang kesehatan, seperti apa kita melihat kesehatan masyarakat penduduk dunia saat sekarang ini, apalagi dalam bidang sosialnya. Kalau seseorang tidak menyadari ini semua adalah merupakan sesuatu yang terjadi, apakah ini mungkin kehendak Allah semata, ataukah ini mungkin adalah sebab karena sesuatu diakibatkan oleh perbuatan manusia, maka bisa jadi manusia ini menjadi seseorang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dari berbagai macam masalah yang kita hadapi saat sekarang ini oleh para ilmuwan ya, oleh para pakarnya itu coba untuk memperbaiki sedikit demi sedikit keadaan ini. Akan tetapi untuk kita semua anak-anakku, ada yang ingin Ibu sampaikan. Bila kita tidaklah ahli dalam bidang kesehatan, ya kita tidak bisa memperbaiki kesehatan ini karena kita bukan ahlinya. Kita bukanlah seseorang yang ahli dalam bidang ekonomi, atau kita bukanlah seseorang yang ahli dalam bidang pendidikan. Akan tetapi kita semua ada yang bisa kita lakukan, seperti yang ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Di sana ada dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala yang isinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya aku bukakan pintu-pintu rahmat, baik yang berasal dari langit maupun yang berasal dari bumi. Ini ada satu yang bisa kita lakukan semuanya, anak-anakku. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Kita coba kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba kembali hadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Apapun yang diperintahkan Allah, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan. Apabila nanti kita sudah bukan ahlinya, kita bukanlah seseorang yang ahli dalam bidang ekonomi, atau kita bukanlah seseorang yang ahli dalam bidang pendidikan, akan tetapi kita semua ada yang bisa kita lakukan, seperti yang ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Di sana ada dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala yang isinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku bukakan pintu-pintu rahmat baik yang berasal dari langit maupun yang berasal dari bumi. Ini ada satu yang bisa kita lakukan semuanya, anak-anakku. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Kita coba kembali ya, kita coba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba kembali hadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Apapun yang diperintahkan Allah, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Apabila nanti kita sudah pada posisi ini, kita dianggap sebagai orang yang beriman dan yang bertakwa, mudah-mudahan segala sesuatunya nanti akan kembali bisa pulih ya seperti semula gitu ya. Kehidupan kita akan kembali normal lagi. Kita akan mendapatkan berkah-berkah baik yang berasal dari langit maupun dari bumi. Turun hujan, hujannya itu rahmat, bukan hujan yang membawa bencana. Ada angin, anginnya bukan angin yang membahayakan, tapi angin yang bisa memberikan kesejukan kepada kita. Ada air, bukan air yang akan menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi air yang tumbuh dari bumi, air yang turun dari langit akan membawa keberkahan-keberkahan terhadap kehidupan masyarakat. Jadi semuanya nanti akan mendapat nikmat, semuanya nanti bentuknya nikmat kepada kita. Apapun yang Allah berikan itu bentuknya jadinya nanti nikmat. Tapi kalau kehidupan kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang jelas kita sampai kepada titik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mendapatkan kehidupan yang bermasalah baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu sudah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.